Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang sistem penghantaran obat, yaitu pada topik penghantaran obat terkendali atau Control Release Delivery System. Salah satu strategi yang sudah kita diskusikan kemarin terkait dengan orally delivery system, yakni kita bisa hantarkan suatu sediaan melalui control release delivery system. Pada bagian pertama ini kita akan mendiskusikan aspek fundamental terkait dengan sistem penghantaran obat terkendali. Sistem penghantaran obat terkendali ini memiliki keterimaan pasien yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ada suatu tantangan dari oral delivery, terutama untuk sediaan immediate release, yakni keterimaan pasien karena pasien itu perlu mengkonsumsi obat sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali pun dalam satu hari. Regimen dosis yang semacam ini menyebabkan si pasien itu keterimaan berkurang. Kalau keterimaan berkurang, kepatuhan juga akan berkurang. Kalau kepatuhan berkurang, maka tujuan terapi tidak akan optimal. Oleh karena itu, salah satu cara atau strategi kita dalam meningkatkan tujuan terapeutik, yakni kita tingkatkan keterimaan pasien. Terutama untuk pasien-pasien yang memang dengan kondisinya dia keterimaannya sangat buruk. Misalkan geriatrik. Orang-orang geriatrik itu biasanya mengkonsumsi obat untuk penyakit kronis terutama dalam jangka waktu yang sangat lama. Konsumsi obat dalam jangka waktu yang sangat lama dengan regimen yang susah itu akan berakibat ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat. Salah satu strategi yang paling fundamental dan paling mendasar yakni kita harus kurangi waktu mengkonsumsi obat biar tidak lupa, kemudian keterimaannya juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu, ketika kita sediaan immediate release kita kurangi frekuensi minum obatnya, maka akan berakibat kadar obat dalam darah tidak akan cukup. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan, yakni kita bisa membuat sediaan tersebut dalam penghantaran terkendali atau control release delivery system. Jadi dalam sehari, pasien itu tidak perlu mengkonsumsi obat 2, 3, 4, 5 kali. Cukup 1 tablet itu dalam sehari. Oke. Dalam formulasi terkait dengan penghantaran terkendali ini banyak aspek yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena untuk mengendalikan sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat, yakni kecepatan pelepasan obat dan di mana obat itu dilepaskan, itu harus benar-benar pondasinya kita kuatkan nanti berdasarkan atas formulasi dari sediaan pelepasan terkendali ini. Sediaan pelepasan terkendali ini bisa juga diklasifikasikan terkait dengan modified formulation. Jadi bukan immediate release lagi. Bukan sediaan yang lepas cepat lagi, tapi pelepasan yang termodifikasi yang mana ini temporal delivery atau temporal manipulation in drug delivery itu diaplikasikan. Jadi, kita akan memanipulasi sistem penghantaran obat dari aspek temporalnya. Aspek temporal ini adalah kecepatan obat dilepaskan. Ini yang akan kita manipulasi sehingga obat itu akan dilepaskan terus-menerus pelan-pelan sehingga kadar obat di dalam darah itu relatif konstan. Jadi tidak bermasalah terkait dengan kadar obat dalam darah, efek terapeutik atau tujuan terapeutik tercapai, keterimaan pasien meningkat. Nah, ini adalah sediaan yang ideal sekali. Akan tetapi dalam mendesain sediaan control release formulation, kita perlu beberapa aspek fundamental, yaitu kita perlu belajar formulasi. Formulasi sediaan control release terutama dan umumnya sediaan control release ini berupa sediaan solida atau sediaan tablet. Oke, sangat menarik sekali sediaan control release ini.
Oke, banyak sekali tipe sediaan modified release, ada sustained release, ada prolonged release, ada extended release, pulsatile release, bilayer release, multiparticulate release, control release, kemudian osmotic release oral system atau kita singkat dengan oral system. Sustained release, kemudian prolonged release, extended release, ini istilah yang sering dipertukarkan. Setelah sistem ini sama, perbedaannya yakni prolonged sama extended ini hampir tidak bisa dibedakan. Yakni pelepasannya hanya diperpanjang saja, akan tetapi untuk sustained release itu diperpanjang tapi dengan waktu yang lebih konstan. Untuk pulsatile release ini nanti pelepasannya itu, jadi ketika kita berbicara kadar obat di dalam darah, ada batas minimum dia mencapai efek atau minimum effect concentration. Jadi kadar minimum ketika suatu obat itu akan memberikan efek disebut minimum effect concentration. Jadi kadar minimum ini harus dicapai oleh obat di dalam darah atau sirkulasi sistemik agar mampu memberikan efek. Jika obat berada di bawah garis MEC, minimum effective concentration, maka obat itu tidak akan bisa memberikan efek. Tapi kalau di atas, ada batas atas juga namanya MTC. Itu minimum toxic concentration. Jadi batas toxic minimum yang dapat memberikan efek letal atau efek toksik nanti akan muncul. Biasanya kalau sampai batas di atas itu, efek samping akan mulai terasa atau lebih signifikan kerasanya. Nah, pulsatile release itu obat dilepaskan, kemudian ketika kadar obatnya sampai atau mendekati MEC, lepas obat yang kedua. Kemudian lepas obat yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti kita akan diskusikan, ada ilustrasi, sedikit ilustrasi untuk mendiskusikan berbagai macam tipe sediaan ini. Sustained release, entah prolonged release, atau extended release, pulsatile release, bilayer release. Kalau bilayer itu jelas B2, layer lapisan, jadi tabletnya ada 2 lapisan. Lapisan atas itu biasanya untuk control release, lapisan bawah ini untuk immediate release. Boleh dibolak-balik, karena tablet berwarna itu juga boleh dibolak-balik. Jadi yang gelap di atas, yang putih di bawah, dibalik juga boleh, tidak masalah. Nah, tapi yang jelas salah satu dalam bilayer release ini ada satu lapisan itu untuk immediate release. Jadi ketika kontak dengan cairan lambung, obatnya ini akan terdisintegrasi kemudian dilepaskan secara cepat. Namun ada obat yang lepasnya pelan-pelan. Lepasnya pelan-pelan. Jadi berbeda, konsepnya berbeda sekali antara immediate release dengan sediaan modified release. Kalau immediate release itu untuk lepas dia hancur dulu. Tapi kalau modified release belum tentu hancur. Bisa saja tabletnya utuh tapi obatnya udah keluar. Jadi masuk utuh, keluar utuh bisa, tapi obatnya nggak ada. Jadi untuk sediaan modified release ini, kita akan mengontrol pelepasan obatnya. Jadi sediaannya mungkin utuh dan mengembang tambah gede. Tapi obatnya dalam sediaan yang mengembang ini, mungkin saja obatnya sudah keluar atau sudah lepas. Jadi konsep dasarnya semacam itu. Oke, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut berbagai macam sistem ini agar lebih paham dan lebih detail terkait dengan masing-masing dari sistem ini. Oke, kemudian apa yang melatari belakang? Latar belakang dari sediaan control release formulation ini apa? Yang pertama tadi sudah kita diskusikan bahwa patient adherence ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena keterimaan pasien ini sangat menjadikan suatu hambatan atau tantangan dalam proses terapi. Obatnya benar, kemudian terapinya benar, informasi obatnya benar, konselingnya benar, sampai runtut benar. Tapi pasien kalau tidak mau minum obat sama saja. Terapinya tidak akan optimal. Cuma gara-gara regimen dosis. Nah, itu kan sangat ironis sekali. Karena alasan regimen dosis, pasien tidak akan mengkonsumsi obat. Oleh karena itu, sediaan control release ini menjembatani kasus-kasus tersebut. Banyak orang-orang yang dikasih obat itu tidak mau. Repot lah, rempong lah, dan semacamnya. Tapi dengan adanya sediaan control release ini, yang si repot tadi bisa dibikin lebih simple lagi. Bahkan ada sediaan control release yang berupa PEX transdermal, nanti kita akan diskusikan juga,
di sistem penghantaran obat ada sediaan namanya patch transdermal. Nah, sediaan patch transdermal ini bisa kita isi misalkan nikotin. Untuk ahli-ahli hisap yang pengen tobat, itu diberikan si nikotin. Nah, daripada merokok itu kan ada benzopiren dan semacamnya, senyawa-senyawa toksik hasil pembakaran itu banyak sekali. Untuk biar ahli hisap ini pengen tobat, kita tempel saja patch transdermal. Misal di leher kita, atau di jidat kita mungkin bisa. Nanti obatnya akan lepas pelan-pelan. Cukup satu tempelan bisa buat 7 hari. Bahkan ada sistem kontrol rilis ini tidak hanya tablet, bisa juga implan. Itu bisa 3 bulan, kemudian 1 bulan, setahun, dan seterusnya. Nah, tapi di sini akan kita diskusikan terkait orali terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini paling lebih banyak atau lebih intens digunakan dibandingkan sediaan transdermal ataupun sediaan implan dan seterusnya. Oke, alasan yang kedua yakni adanya topping effect. Jadi topping effect ini gara-gara kita mengkonsumsi obat terus-menerus. Oke, secara sederhananya ketika kita berbicara terkait dengan topping effect, yakni ada gambaran kadar obat dalam darah itu untuk sekali pemakaian itu ketika obatnya kita minum, ini akan naik kadar obat dalam darahnya, naik. Ketika sudah turun, waktu minum obat yang kedua, obatnya belum habis, kemudian naik lagi. Kemudian obatnya belum habis, naik lagi. Nah, kadar obat dalam darah yang naik, terus ini disebabkan apa? Karena kecepatan absorpsi itu lebih besar dibandingkan kecepatan eliminasi. Jadi misalkan, waktu paruh obat 8 jam. Berarti setelah 8 jam, obatnya tinggal setengah. Kita diminta minum setiap 12 jam. Berarti obatnya itu belum dibuang semua. Karena masa wash out untuk mengeliminasi semua obat itu minimal 5-7 kali dari T setengah. Nah, ini baru beberapa T setengah belum selesai, sudah disuruh minum obat lagi. Berarti kadar obat di dalam darah itu tetap ada. Kalau kita suplai lagi dengan minum obat, otomatis kadar obat dalam darah akan naik. Kalau kasus terjadi demikian ini, otomatis lama-lama kadar obat dalam darah akan naik terus. Nah, semakin naik kadar obat dalam darah ini, lama-lama akan mendekati MTC, minimum toxic concentration. Tidak efek toksik yang muncul, tapi efek samping yang akan muncul. Efek sampingnya lebih intens lah, kemudian kita rasa ada reaksi-reaksi yang tidak enak lah, misalkan ruam, batuk, gatal-gatal, dan semacamnya itu akan muncul. Jika itu merupakan kasus-kasus yang telah dilaporkan dari efek samping atau reaksi yang tidak diinginkan dari suatu obat. Bisa saja terjadi hal semacam itu. Nah, kita bisa jembatani dengan adanya sediaan kontrol rilis. Nanti kita tidak perlu minum obat 3 kali, tidak. Tapi obat itu akan kita konsumsi pagi, obatnya akan diserap, kemudian terus datar, terus lurus terus. Tapi untuk kasus yang lurus semacam ini hanya dapat dicapai kalau obatnya itu dilepaskan konstan, pelan-pelan. Lepas 2, keserap 2, lepas 2, keserap 2, jadi lurus. Kenapa? Karena dalam tubuh kita itu, kadar obat dalam darah bisa turun, itu karena ada fase eliminasi. Jadi obat itu akan dieliminasi dari sistem tubuh kita. Oleh karena itu, pada sistem tubuh kita terkait dengan proses eliminasi ini, kecepatan eliminasi itu sangat lama, tergantung dari native behavior dari obat. Ada profil farmakokinetik, ada kecepatan eliminasi, ada waktu paruh untuk proses eliminasi. Nah, waktu paruh eliminasi yang lama ini harus kita kompensasi dalam mendesain sediaan modified release. Oke, kita kembali lagi. Kemudian terkait dengan latar belakang kenapa kita memilih sediaan kontrol rilis ini, tadi patient adherence sudah, topping effect sudah, yang selanjutnya yakni penurunan dosis. Kenapa terjadi penurunan dosis? Kalau kita minum, misalkan kita minum obat misalkan sehari 200 mg. Itu dibagi menjadi 4 regimen dosis. Berarti sekali minum 50 mg. Kalau dibuat sediaan kontrol rilis, tidak perlu 200 mg itu kita buat sediaan kontrol dalam sehari, tidak.
Cukup kita akan hitung dengan profil farmakokinetiknya dan kecepatan pelepasan obat berapa yang diinginkan, kita akan hitung. Oh, berarti nanti misalkan itu cukup dengan 100 mg saja. Jadi cukup dengan 100 mg, kita formulasikan dalam sediaan pelepasan terkendali, nanti bisa dilepaskan sepanjang waktu. Berarti 4 regimen dosis tadi dapat ke cover dengan satu sediaan. Sangat efektif sekali. Nah, kemudian kita bisa juga manipulasi pelepasannya. Kontrol rilis ini kita bisa manipulasi pelepasannya tidak hanya pada kecepatan, tapi di mana obat itu akan dilepaskan. Jadi bioavailabilitasnya akan meningkat, terutama untuk lokalisasi aksi, misalkan infeksi H. pylori, nanti kita akan gastroretentif. Misalkan ada kanker kolon, kita akan hantarkan obat kanker ini hanya di kolon. Bisa saja kita lokalisasi pada target-target tertentu. Itu bisa meningkatkan bioavailability dari suatu obat. Nah, jadi kombinasi berbagai macam hal-hal ini menjadi latar belakang. Selanjutnya, kita bisa ketika kita formulasi dalam sediaan kontrol list ini bisa memperpanjang usia hidup dari produk dan inovasi. Maksudnya begini, Mas-mas dan Mbak-mbak. Jadi ketika kita punya nemukan obat, kita buat sediaan immediate release, kita patenkan. Itu yang dipatenkan pertama obatnya, kemudian kedua sediaannya. Ketika sediaannya ini sudah habis, mau habis, berarti dia masuk dalam kategori obat Boris Provision. Dia 2 tahun sebelum masa habis itu kita sudah boleh trial, kemudian nanti setelah habis baru kita edarkan. Nah, sebelum obat ini diedarkan orang lain, nanti kita akan desain rancangan sediaan baru, kita daftarkan sebagai obat baru lagi. Kalau kita daftarkan sebagai obat baru lagi, kita punya paten lagi. Kalau kita punya paten, otomatis kita bisa memonopoli. Dalam artian orang yang lain itu tidak bisa memproduksi obat yang kita temukan. Karena penemuan obat itu memang mahal, biayanya lama. Jadi, hal-hal semacam ini bisa ke-cover dengan adanya kita modifikasi saja sistem penghantaran obat. Tidak perlu menemukan obat baru, tapi kita ubah sistemnya saja, kita daftarkan sebagai obat baru. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari obat yang efeknya lebih bagus daripada ini, tidak. Kita kalau pengen punya life extension dari suatu produk, tinggal buat sistem yang baru, yang lebih bagus, otomatis punya kelebihan dibanding sistem yang lama, itu kita tawarkan dengan suatu obat baru dalam paten baru. Nanti bisa memperpanjang usia hidup dari suatu produk semacam itu. Oke. Kita lanjut ya, tadi ini terkait topping effect, grafik topping effect tadi sudah kita diskusikan bahwa yang naik itu adalah sediaan kalau kita konsumsi lebih dari 1 kali. Kemudian yang merah itu adalah sediaan kontrol rilis, tapi kalau lurus datar gitu biasanya bisa kita kontrol dengan infus pump atau IV pump. Jadi sediaan lewat intravena tapi dikontrol laju pelepasannya, jadi benar-benar loose. Sampai infusnya itu dihentikan, baru dia akan turun. Nah, tapi untuk sediaan tablet tidak bisa selurus itu. Banyak pendekatan yang bisa kita lakukan. Oke, ada berbagai macam grafik di sini bisa dilihat terkait dengan grafik-grafik di sini. Grafik-grafik ini menggambarkan suatu profil atau suatu pelepasan obat di mana pelepasan itu bervariasi. Sumbu X atau aksisnya itu time, waktu. Sumbu Y itu konsentrasi atau kadar obat di dalam darah. Jadi bisa kita lihat gambar yang warna hitam, garis yang warna hitam, itu menunjukkan ada sediaan immediate release. Immediate release itu tablet konvensional, tablet biasa, tanpa ada pendekatan sistem penghantaran obat sama sekali. Jadi cuma bahan aktif, bahan tambahan, dikerap kepala-kepala, dikempa, jebret, jadi tablet. Cuma sederhana itu. Akan tapi ada berbagai macam sistem yang itu memberikan perubahan pola pelepasan obat. Oke, kita coba pertama ada yang warna merah, itu profilnya merah marun, mohon maaf, merah marun dulu. Profilnya sama dengan immediate release. Akan tetapi ada pergeseran waktu di mana obat mulai dilepaskan. Ini kita sebut dengan sistem delayed release. Jadi obat itu pelepasannya di-delay, ditunda.
Delayed release ini umumnya digunakan oleh obat-obat yang bersifat atau kita sebut dengan enteric formulation. Nah, ada berbagai macam sediaan itu dibuat enterik, misal sediaan itu mengiritasi rambung, atau sediaan itu tidak tahan atau tidak stabil pada pH rambung, atau sediaan itu bahkan nanti ketika bertemu dengan lambung itu bisa tidak aktif atau terdegradasi, atau rusak, bahasanya rusak semacam itu. Jadi tidak stabil ini dan rusak ini adalah alasan utama ketika sediaan dikuting menjadi sediaan enterik. Oke, kemudian yang merah tadi, merah terus lurus terus itu adalah kontrol rilis, yang ideal kontrol rilis, idealnya semacam itu. Tapi yang ideal itu biasanya itu susah sekali didapat. Kenapa? Coba kalau kita mencari jodoh ideal, ya misalkan cewek mencari jodoh ideal yang ganteng, yang kaya, kemudian yang baik, yang putih, dan semacamnya lah. Nah itu kan sangat ideal sekali, tapi itu tidak ada hal-hal yang ideal. Makanya harus kita, agar tidak kecewa, harapan kita harus kita sesuaikan dengan realita. Oleh karena itu, dalam sistem penghantaran, terutama sediaan pelepasan terkendali ini, dengan sediaan tablet, kita tidak bisa menghantarkan obat itu lurus-lurus lempeng, itu tidak. Kenapa? Karena obat itu pelepasannya tidak konstan. Ada suatu waktu dia konstan, tapi ada suatu waktu obatnya ini bisa turun. Kenapa turun? Karena obat bahan aktif dalam sediaan itu sudah mulai habis. Jadi suplainya turun, kemudian eliminasinya tetap. Makanya dia turun. Nah, oke, ada berbagai macam profil. Ini ada yang warna ungu, ada yang warna biru, dan ada yang warna hijau. Yang warna ungu itu profilnya hampir sama dengan immediate release, tapi agak diperpanjang. Ini namanya prolonged release atau extended release. Sedangkan yang pola ada terpenundaan onset seperti yang warna biru, onset itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek, itu disebut onset. Jadi ada penundaan, kemudian yang warna biru itu, kemudian ada perpanjangan pelepasan obat, itu kita sebut dengan sustained release. Tapi ada juga yang menyebutnya semacam ini extended release. Jadi extended release, prolonged release, sama sustained release itu istilah yang sering dipertukarkan. Jadi secara pola tidak berbeda sebenarnya. Intinya pelepasan obat itu diperpanjang dibandingkan sediaan immediate release. Kemudian sediaan yang berwarna hijau, itu kan kadar obat dalam darahnya naik, kemudian mau turun, naik lagi, mau turun, naik lagi, mau turun, naik lagi, dan seterusnya. Sampai berapa kali? Nah, itu namanya pulsatil release. Nah, pulsatil release ini lebih kompleks, terutama untuk formulasinya. Kenapa? Karena kita harus menghitung secara tepat. Jangan sampai obat-obat dengan sistem ini itu lebih susah menghitungnya. Nah, nanti kalau keliru otomatis obatnya jebol, dose dumping. Dose dumping, dose itu dosis, dumping itu banjir, banjir dosis, keracunan bisa. Jadi salah satu efek untuk sediaan sustained release ini kalau salah desain, kita akan keracunan. Makanya sediaan-sediaan sustained release ini dalam proses peracikan tidak boleh digerus, digepoi. Karena banyak di rumah sakit itu disalut enterik, digepoi, tidak boleh, itu merusak. Obatnya rusak dengan asam lambung, digerus, kemudian digepoi. Rusak obatnya, tidak akan efektif. Banyak sekali bahkan farmasi atau apoteker di rumah sakit itu tidak paham terkait dengan sistem penghantaran obat ini. Desain suatu obat, desain suatu sistem penghantaran obat itu luar biasa susahnya. Tabletnya mah digepoi seenaknya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, oleh karena itu, nanti kalian sebagai generasi penerus bangsa ini terkait dengan peran farmasi, walaupun di proses peracikan kita tidak mendesain sistem penghantaran obat semacam ini, tapi idealnya mas-mas dan mbak-mbak tahu dan bisa mengidentifikasi sediaan ini, sediaan immediate release atau modified release. Kalau modified release tidak boleh diapa-apakan, dikunyah pun tidak boleh. Dikunyah, digerus, dan seterusnya, itu bisa mengakibatkan dose dumping. Nah, itu salah satu kerugiannya. Selain kerugian, ya otomatis dari segi harga, dia tidak ekonomis dibandingkan sediaan immediate release. Oke, mungkin untuk tahap pertama cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan sesi diskusi di tahap kedua. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.